Di sebuah kota kecil yang terletak di pedalaman, ada sebuah rumah sakit tua yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Bangunannya besar dengan gaya arsitektur klasik, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang membuat suasana di sekitarnya terasa semakin suram. Rumah sakit ini dulunya sangat ramai, melayani banyak pasien dari berbagai penjuru-penjuru daerah. Namun, sejak berdirinya rumah sakit modern di pusat kota, rumah sakit ini mulai ditinggalkan, hingga akhirnya ditutup secara resmi pada awal 2000-an. Namun, ada cerita-cerita yang berkembang di masyarakat sekitar tentang keangkeran rumah sakit itu. Banyak yang mengatakan bahwa tempat itu dihuni oleh roh-roh gentayangan, terutama di bagian bangsal yang dulunya digunakan untuk pasien jiwa. Rudy, seorang fotografer lepas yang sering mengambil gambar di tempat-tempat terbengkalai, tertarik dengan cerita tentang rumah sakit angker tersebut. Ia mendengar cerita dari seorang teman yang tinggal di kota itu dan tanpa ragu memutuskan untuk mengunjunginya. Rudy tidak percaya pada hal-hal mistis dan merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanya mitos belaka. Malam itu, Rudy tiba di depan gerbang rumah sakit. Bangunannya tampak megah meski sudah kusam dimakan waktu. Jendela-jendelanya pecah, dan sebagian besar pintu telah rusak atau hilang. Ia memasuki area rumah sakit dengan kamera di tangan, siap mengabadikan setiap sudutnya. Saat Rudy berjalan melewati koridor panjang yang penuh dengan debu dan puing-puing, ia merasa ada yang tidak beres. Suara langkah kakinya bergema di seluruh bangunan, namun sesekali, ia merasa seperti ada suara lain yang mengikuti dari belakang. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tapi tidak melihat apapun. Ketika ia sampai di bangsal pasien jiwa, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Dinding-dinding bangsal itu dipenuhi dengan coretan-coretan aneh dan gambar-gambar menyeramkan. Di beberapa tempat, ia melihat tulisan-tulisan yang tampak seperti pesan putus asa dari para pasien yang pernah dirawat di sana. Saat sedang asyik memotret, Rudy merasakan ada hembusan angin dingin yang tiba-tiba melewati tengkuknya, meski semua jendela di bangsal itu tertutup. Bulu kuduknya meremang, dan ia mendengar suara berbisik di telinganya, seperti ada seseorang yang mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Rudy mengambil kamera dan memotret ke arah suara itu berasal. Ketika ia melihat hasil fotonya di layar kamera, ia terkejut. Ada bayangan samar seorang wanita dengan rambut panjang yang berdiri di pojok ruangan, meskipun saat itu ia merasa sendirian. Perasaan takut mulai merayap dalam diri Rudy, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Mungkin hanya efek cahaya, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin dalam ia masuk ke bangunan itu, semakin banyak keanehan yang ia alami. Di lantai atas, Rudy menemukan ruang operasi yang sudah lama tidak digunakan. Alat-alat medis tua masih ada di sana, berkarat dan tertutup debu. Lampu operasi yang menggantung di tengah ruangan tampak bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Tiba-tiba, suasana yang awalnya hening berubah drastis. Rudy mendengar suara tangisan, lalu disusul oleh jeritan kesakitan yang bergema di seluruh ruangan. Suara-suara itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang sedang disiksa. Rudy merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara, tapi ruangan itu kosong. Jeritan itu terdengar begitu nyata, hingga Rudy merasa seperti bisa merasakan penderitaan orang yang berteriak tersebut. Ia pun mencoba untuk tetap tenang, tetapi ketika suara itu semakin mendekat, ia mulai panik. Jeritan itu berubah menjadi suara berbisik yang menggema di telinganya, membuatnya merasa seolah-olah sedang dikelilingi oleh bayangan yang tak terlihat. Saat mencoba keluar dari ruang operasi, Rudy melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di ujung koridor, berdiri seorang wanita mengenakan seragam perawat kuno. Wajahnya pucat dengan mata yang terlihat kosong. Perawat itu menatap Rudy tanpa ekspresi dan perlahan mulai berjalan mendekatinya. Rudy ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Ia hanya bisa berdiri terpaku saat perawat itu semakin mendekat. Ketika perawat itu hanya berjarak beberapa meter darinya, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi menyeramkan dengan mata melotot dan mulut yang terbuka lebar, seolah-olah sedang menjerit.
Dalam kepanikan, Rudy menjatuhkan kameranya dan berlari sekuat tenaga. Ia berusaha menemukan jalan keluar, tapi bangunan itu terasa seperti labirin yang tak berujung. Setiap kali ia berbelok, koridor yang sama terus muncul di depannya, seolah-olah ia sedang berputar-putar di tempat yang sama. Di tengah pelariannya, Rudy menemukan sebuah ruangan kecil yang tampaknya digunakan sebagai ruang istirahat perawat. Ia masuk dan menutup pintu dengan cepat, berusaha menenangkan napasnya yang terengah-engah. Ruangan itu gelap dan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil di atas. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah itu terdengar pelan namun pasti, semakin lama semakin dekat. Rudy menahan napas, berharap apapun yang ada di luar sana tidak menyadari keberadaannya. Namun, pintu ruangan itu mulai bergetar, seolah-olah ada yang mencoba membukanya. Dengan hati yang berdebar kencang, Rudy mendekati jendela kecil itu, berusaha membuka kuncinya agar bisa keluar. Namun, saat ia menoleh ke belakang, pintu itu terbuka perlahan, dan di ambang pintu berdiri sosok perawat yang tadi ia lihat di koridor. Wajah perawat itu tersenyum dingin, memperlihatkan deretan gigi yang tidak wajar, sementara matanya yang hitam kelam menatap Rudy tanpa berkedip. Dengan gerakan cepat, perawat itu melompat ke arahnya. Dalam sekejap, Rudy merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Beberapa hari kemudian, Rudy ditemukan oleh warga setempat yang kebetulan melintas di depan rumah sakit. Ia ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri, terbaring di lantai kotor di dekat pintu masuk. Kamera dan barang-barangnya berserakan di sekitarnya. Ketika Rudy siuman, ia menceritakan semua yang dialaminya kepada polisi. Namun, mereka yang mendengarkan ceritanya hanya menganggap itu sebagai delusi akibat ketakutan yang berlebihan. Kamera Rudy memang masih berfungsi, tapi tidak ada satupun gambar yang ia ambil malam itu tersimpan di dalamnya. Seolah-olah semua yang ia lihat hanyalah mimpi buruk. Rudy memutuskan untuk tidak pernah kembali ke rumah sakit itu lagi. Meskipun tidak ada bukti fisik dari apa yang ia alami, ingatan tentang wajah perawat itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia teringat malam itu, ia merasakan kembali dinginnya tatapan mata perawat itu, dan suara jeritan yang memenuhi kepalanya, tak pernah benar-benar hilang. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya, tentunya dengan cerita yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.